stop video ya, izin untuk share materi. Ya, kita akan membahas masalah mungkin banjir ya, tentang apa banjir ya. Ini sedikit ya, lebih cenderung kepada nanti bagaimana metode untuk apa penanganannya. Jadi banjir itu adalah tergenangnya daratan oleh air ya, yang meluap dari tempat-tempat penampungan air di bumi ya. Banyaknya air yang masuk penampungan lebih kapasitas daya tampung sehingga air meluap. Jadi luapan ini air dari penampungan ternyata juga melebihi daya serap daratan ya, sehingga air tidak dapat lagi terserap ke dalam tanah ya. Ini mengakibatkan terjadinya genangan. Nah, ini menjelaskan bahwa di dalam kita memahami adanya istilah floodplain atau dataran banjir ya. Jadi orang menganggap bahwa banjir itu sering terjadi di dataran banjir. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa orang tinggal di dataran banjir? Apakah dia tidak tahu bahwa itu merupakan dataran banjir? Ya, jadi dataran banjir itu adalah dataran yang terbentuk karena proses meandering ya. Jadi mulai meandering ini ya. Nah, ini kalau Anda lihat dataran banjirnya itu batasnya yang warna hijau ini. Ya sampai di sini ya. Itu adalah dataran banjir ya, atau floodplain area. Karena adanya base level drop, ya ada penurunan atau adanya uplift, maka air akan mengalir lebih cepat sehingga aliran itu akan mengerosi secara vertikal lebih besar, ya. Nah, secara lebih besar ya, sehingga akan membuat dataran banjir itu lebih sempit lagi. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ya dia terjadi lagi ya teras, jadi memotong yang lebih rendah lagi. Jadi karena pengaruh erosi sedimentalnya berkurang, maka dia akan mengurusi ini. Nah, sehingga terbentuk teras-teras ini. Nah, teras-teras ini yang dia sebut sebagai teras floodplain-nya. Idealnya apa? Idealnya yang ada di teras paling bawah itu adalah tidak digunakan sebagai daerah pemukiman. Tapi kenyataannya ya, kalau di Indonesia itu malah orang banyak di ini mendekati sungai ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Sebenarnya idealnya dia yang teras ini yang bisa digunakan. Teras yang paling atas bawahnya ya. Paling bawah itu harus clear ya. Itu sebaiknya digunakan sebagai taman atau yang lainnya. Nah, seringkali kalau kita ingin melihat bahwa daerah tersebut pernah mengalami banjir atau enggak di masa lampau, itu seringkali kita kesulitan karena mungkin tidak ada orang yang bermukim di situ ya. Nah, kita diminta untuk mengembangkan pengembangan wilayah pada suatu area dan area itu masih blank. Nah, untuk mengetahui data pernah terjadi banjir atau enggak dari situ, itu gimana caranya? Ya, caranya adalah kita mendekati dengan konsep stratigrafinya. Jadi ingin melihat dari konsep stratigrafinya. Jadi uh, yang gambar nomor satu itu pada kondisi normal. Jadi pada kondisi normal ya, hukum superposisi bahwa yang paling bawah itu paling tua. Dan itu akan ada endapan ya, terus ke atas yang mungkin ukurannya relatif seragam. Ya, pada waktu terjadi bencana banjir, maka energi air yang mengalir di situ tuh energinya sangat besar, sehingga dia akan membawa partikel berukuran besar ya, misalnya krakal ya dan sebagainya, bongkah dan sebagainya. Karena energinya itu tidak sanggup untuk membawa lagi ya, energi drop turun ya, menurun sehingga material-material krakal ya, bongkah itu terendapkan di daerah tersebut ya. Jadi daerah tersebut ya. Nah, ini biasanya
dia akan membawa mengerosi partikel-partikel yang lebih halus dan meninggalkan partikel-partikel yang berukuran dengan besar. Ya, ini pada saat hujan. Setelah banjir selesai, maka dia akan terendapkan material-material yang ukurannya lebih halus. Ya, karena energinya berkurang sehingga semakin ke atas itu adalah semakin halus. Sehingga dari sini kalau kita melakukan pemboran, maka akan kita dapatkan suatu perlapisan yang mungkin ukurannya sama-sama, kemudian ada bidang erosi ini kita temukan, kemudian ada bongkah atau krakal, ya, kemudian ke atasnya mengalus lagi. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa di sini itu pernah mengalami banjir yang besar. Buktinya apa? Ya buktinya kita dapatkan material butiran-butiran yang berukuran besar. Nah, itu salah satu bukti ya. Kalau kita tidak ada kan pada daerah mangrove ya, tapi biasanya kan sudah ada di situ. Tapi ada orang ditanya dulu pernah banjir enggak? Oh, pernah. Ya. Kalau ada orangnya mudah, kalau enggak ya kita harus pendekatnya pakai ini ya. Nah, ini saya kira sama ya. Jadi secara umum ya mekanisme terjadinya banjir itu akibat dari hidrometeorologi ya. Jadi hidrometeorologi atau bisa diakibatkan karena ada keruntuhan bendungan. Jadi ada hidrometeorologi atau keruntuhan bendungan. Jadi secara mekanisme kejadian itu adalah dipicu karena hujan atau hidrometeorologi atau karena keruntuhan dam ya. Nah, tapi secara umum, nah, ini yang mengontrol terjadinya apa banjir apa? Jadi yang pertama pasti kondisi geologinya, ya. Kondisi geologi, ya. Kenapa kondisi geologi? Karena memang pada daerah-daerah yang dia porositasnya tinggi, mungkin air hujan itu bisa terinfiltrasi masuk ke dalam tanah atau batuan. Tetapi kalau daerah-daerahnya itu adalah daerah yang batuannya kompak, keras, porositas dan porositasnya kecil, maka seluruh air hujan yang jatuh ke permukaan itu akan menjadi aliran permukaan. Topografi ini juga mempengaruhi dengan kecepatan aliran permukaan, semakin dia curam, maka kecepatan alirannya semakin besar. Nah, dengan kecepatan aliran besar, maka dia nanti akan terkumpul dalam waktu yang relatif sama, sehingga menyebabkan volume dari air itu akan semakin tinggi. Kemudian adalah geometri alur, ya. Jadi geometri alur sungainya, kemiringan dasar, meandering, apakah ada bottleneck? Ya, ini kalau ada bottleneck biasanya itu tadi akan terjadi istilahnya itu adalah genangan. Nah, ini contoh pada waktu badai Cempaka ya di daerah Gunung Kidul banyak terjadi banjir. Ya. Nah, banjir disebabkan karena apa? Ya disebabkan bahwa air permukaan itu tidak bisa masuk ke dalam sungai bawah tanah. Ya, gua-gua itu yang dulu adalah fungsinya aliran permukaan masuk ke dalam gua, masuk ke sungai bawah tanah. Kalau sekarang terbalik pada waktu badai Cempaka. Airnya itu malah keluar dari gua, naik ke atas. Sehingga terjadi genangan-genangan. Karena apa? Volume dari airnya itu adalah sangat besar sehingga volume dari sungai bawah tanah itu terlalu kecil. Jadi biasanya di sungai bawah tanah itu ada yang lokasinya kecil-kecil ya, sampai-sampai kalau kita masuk itu harus menyelam. Nah, ini adalah bottleneck ya. Nah, kemudian adalah pengaruh dari sedimentasi juga. Jadi sedimentasi ini adalah yang menyebabkan terjadinya pendangkalan dari sungai-sungai. Sehingga apa? Kalau terjadi pendangkalan, ya volume dari sungainya akan berkurang. Kalau volume berkurang, maka kemampuan untuk menampung air itu akan berkurang. Kemudian adalah bisa peristiwa alam ya. Tadi yang mekanisme itu ada ini yang dinamis ya, mekanisme itu ada curah hujan tinggi, ada pembendungan ya, pembendungan dari laut ya, pasang atau dari sungai induk ya. Nah, ini kemudian amblesan tanah, ada juga pendangkalan. Nah, ini kalau pembentukan kan ada damnya. Nah, biasanya damnya itu adalah
keruntuhan ya, entah itu dam asli ya, konstruksi atau dam buatan alam ya, karena longsor dan sebagainya itu juga akan menyebabkan terjadinya banjir ya. Nah, hembusan tanah juga akan memicu pendangkalan juga ya. Jadi peristiwa dinamis ya. Di sisi lain itu adalah juga bisa dipicu oleh kegiatan manusia atau aktivitas manusianya ya. Karena dinamis yaitu adalah pemanfaatan dataran banjir. Nah, ini yang keliru itu kadang-kadang manusianya itu sudah tahu itu bahwa itu dataran banjir kok kenapa tinggal di situ. Ya, walaupun dalam undang-undang UU Sungai itu bahwa untuk apa daerah sungai itu 30-50 meter dari garis sungai itu sebenarnya kosong ya, tidak boleh ditempati. Tapi pada kenyataannya kan di kita kan banyak sekali kan. Nah, itu undang-undang sungai sudah mengatur, tapi kenyataannya ya karena kadang-kadang mungkin dia tinggalnya di situ tuh lebih lama, lebih apa tua dibandingkan dengan peraturannya ya. Jadi agak sulit ya untuk melarang mereka. Kemudian ada tata ruang dan peruntukan dataran banjir yang tidak sesuai. Ya, ini juga sama ya. Biasanya dataran banjir digunakan hanya sebagai misalnya untuk rekreasi ya, lapangan taman-taman dan sebagainya. Tapi ada yang menggunakan untuk fungsi permanen ya, untuk tempat tinggal, untuk bisnis dan sebagainya. Kemudian adalah pemukiman di bantaran sungai ya. Ini ada jadi permasalahan. Pembangunan drainase yang terbatas ya, kemudian pembuangan sampah di sungai ini masih budaya kita. Kalau kita lihat ya ada banjir, misalnya Anda lihat di berita di TV ya, nah, itu tumpuk-tumpukan sampah tuh minta ampun banyaknya. Itu adalah budaya kita ya. Seharusnya eh, tidak terjadi ya, karena itu akan mengalami penyumbatan ya, khususnya pada saluran drainase yang kecil. Kemudian adalah prasarana pengendali banjir yang terbatas, amblesan permukaan tanah ya, informasi masyarakat yang keliru terhadap banjir dan juga adalah kenaikan muka air laut akibat global warming ya. Ini istilahnya adalah banjir di daerah pantai ya, karena adanya pasang ini seperti di Semarang itu juga ada banjir ya. Jadi ada banjir di sungai ya, kemudian banjir situ ada lagi inland flood ya, jadi banjir di daerah urban ya, macam-macam ya keterangannya. Nah, ini contoh aja ya, yang tadi banjir yang diakibatkan oleh hujan yang berlebih. Ini adalah data menunjukkan ya, data di contoh di luar negeri ya, di Vancouver. Itu menunjukkan hubungan antara curah hujan sama debit airnya ya. Jadi curah hujan sama debit airnya ya. Jadi ada yang debit tinggi, ini curah hujannya tinggi ya. Kemudian di sini itu adalah debit sungainya juga meningkat ya. Tanggal 16, nah ini kelihatan ya. Ini menuju tanggal 17 dia sudah naik. Nah, ini ya. Jadi responnya itu sangat cepat ya. Nah, ini adalah saya kira peak di startnya ya, berapa ini curah hujannya berapa. Ini adalah puncaknya ya, ini normal naik, ya ini kembali dia ya, pelan-pelan turunnya. Biasanya naiknya itu lebih tepat. Nah, ini langkah itu kira-kira banjir itu bisa 3 jam 6 jam ya, time lag-nya ya. Jadi dari rendah sampai puncaknya itu butuh waktu beberapa jam. Saya kira ini kemarin sudah saya jelaskan ya, stream order dan flow responnya ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka dia adalah bentuknya seperti ini. Bulat ya. Jadi dia peaknya agak suram ya. Ya, ini juga sama ya. Jadi pada daerah kering, nah ini biasanya peaknya akan lebih tinggi daripada daerah yang basah. Ini juga tergantung batuannya ya. Kalau batuannya ini adalah di sini itu adalah porus, nah ini mungkin dia peaknya agak turun. Tapi kalau di sini adalah
daerahnya itu batuannya itu kedap, ya ini semuanya seperti ini akhir. Ya, peaknya akan naik besar ya. Nah ini contohnya ya di daerah apa Sil, ini peaknya tinggi, ya kan. Kemudian ini ada di sandstone ya. Ini sandstone karena dia mampu untuk menginfiltrasikan air maka peaknya tidak terlalu tinggi. Kemudian di Batu Gamping ya karena mungkin berbuang berapa muncul gua-gua, lubang-lubang sehingga ini juga berkurang peaknya. Jadi peaknya tidak terlalu tinggi. Nah, ini adalah contoh ya geologi yang mengontrol seperti itu. Ini juga sama, saya kira yang sebelumnya sudah saya singgung tentang bentuk basinnya ya. Jadi kalau yang membulat itu peaknya sangat tinggi, kalau lonjong itu lebih rendah, kalau dia lebih memanjang lagi dia akan lebih turun lagi. Ya. Jadi ada circular itu das yang bentuknya circular itu akan membentuk apa debit air yang puncaknya jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang bentuknya elongated ya yang memanjang. Kemudian adalah juga dampak dari kalau tadi dampak dari batuannya ya litologinya, kemudian dampak yang kedua selanjutnya adalah dampak dari tata guna lahannya. Ya, pada daerah yang forested, jadi hutan, itu peaknya itu tidak terlalu tinggi, ya. Kemudian pada daerah agriculture, karena agriculture ada bukan dan sebagainya, ada saluran dan sebagainya, maka dia agak meningkat, ya. Kemudian untuk daerah urbanisasi ya, ini meningkatnya sangat tajam. Karena pengaruh urbanisasi itu diindikasikan dia bisa mengurangi tingkat infiltrasinya ya dari tanahnya itu. Kalau dari hutan dia yaitu dia masih energinya hujan bisa tertangkap oleh daun, ranting dan sebagainya sehingga jatuhnya itu pelan dan akar dari tumbuhan dan juga batang itu bisa mencegah atau menahan adanya aliran air ya sehingga memberikan waktu air itu terinfiltrasi ke dalam tanah. Ini sama biasanya dengan pertanian. Tetapi kalau di daerah urban ya, misalnya jalan kemudian di konblok ya, konblok jalan semuanya sehingga air itu semuanya akan menjadi aliran permukaan ya, akan mengurangi infiltrasinya. Nah ini saya kira ya di start hubungannya dengan recurrent time-nya ya. Jadi kalau kita lihat ya recurrent time-nya ya ada yang impervious ya, persen avaria ya, separate, ada impervious ya. Jadi kalau dia urbanized ya ini adalah dia flood recurrent time-nya akan lebih banyak ya. Kemudian yang separate itu 20, 40, 50, 80 sampai 100 ya. Average number flow alirannya 10 tahun. Nah, ini juga sama efek dari morfologinya ya, dataran banjirnya, kedalamannya ya. Jadi kalau dia adalah bentuknya seperti ya broad floodplain, nah ini kedalamannya itu mungkin dangkal ya. Tapi kalau bentuknya narrow floodplain ya, dataran banjir dan bentuknya hurufnya V, ini yang pada daerah hulu biasanya ya. Huruf V itu kan stadia muda ya. Kalau yang atas ini stadia menengah atau stadia tua ya sehingga ini kedalaman airnya itu lebih dangkal ya kalau ini dia kedalaman air latarnya bisa menjadi dalam pada waktu dia banjir.
Nah, ini recurrence time-nya ya. Jadi ada maksimalnya ya. Kalau kita lihat recurrent time itu N+1 ya. Jadi 54 plus 1 bagi 1 ya. 54 plus 1 bagi 2 dan sebagainya. Nah, ini misalnya 2003 ya. Himatnya debitnya 2630. Ini recurrent time-nya kira-kira berapa? Ini recurrent itu adalah N+1 dibagi R-nya berapa. Itu puncaknya ya. 1957 ada 2230 ya. Itu adalah nomor 2 ya. Banjirnya ya, besarnya. Itu kira-kira berapa? 54 plus 1 dibagi 2 ya. Ini syaratnya. Nah, ini saya kira recurrent interval sama jaraknya ya. Untuk frekuensi analisisnya ya. Ini akan melihat kira-kira berapa recurrent-nya ya, dan debitnya berapa. Yang bawah log, yang sisi X-nya itu debit itu adalah normal ya, profitnya ya. Nah ini ya, jadi recurrent targetnya 200 tahun itu bisa terjadi dengan debit 3000 ya, 3000 apa meter per kubik ya, di startnya ya. Ini kalau 10 tahun ya tinggal nanti keplotkan ya, jadi itu sebenarnya. Nah ini ya, jadi di startnya ini yang bawah sama sticknya ya. Jadi berapa sih mampu kita menahan? Nah ini sebenarnya kita adalah juga mendasarkan pada data ya. Sebenarnya kalau sudah ada dessertnya, kemudian sticknya, ketinggiannya berapa? Ya, jadi dari data, oh debitnya 1000 meter per kubik. Nah ini ketinggiannya, levelnya di sungainya itu misalnya adalah 7 meter. Ya, kalau dia 2000, oh itu mungkin 9 meter. Berarti grafik ini bisa kita buat. Kira-kira nanti kalau ada banjir hitungan debitnya itu 3000, nah itu berapa? Oh, kemungkinan 12. Nah, sekarang kita membuat apa? Tanggul penahan itu apakah sampai 13? Nah, oh nggak nyampe ya. Berarti nanti kalau ada 3000 berarti ada banjir overflow. Nah, ini sebenarnya desain apa? Banjir itu penting ya di dalam istilah sivil. Desain banjir berapa tahunan? 50, 100 ya, 200 atau 500 tahun ya, dalam arti bahwa potensi banjir itu dengan debit sekian itu bisa berlangsung selama 50 tahun sekali. Semakin recurrent time-nya semakin besar, maka debit banjirnya juga akan semakin besar ya. Nah ini ya, jadi tadi termasuk apa informasi ya yang saya sampaikan stratigrafi itu ya. Jadi ada yang dia historical ya, historical itu dari jurnal ya, dari majalah, dari buku dan sebagainya ya. Ini beberapa puluh tahun ya, itu bisa terrecord ya. Kemudian ada native oral tradition, jadi itu dari para pelaku ataupun cerita nenek moyang. Nah, ini beberapa century ya. Kemudian level archaeological evidence juga bisa ya, geological evidence. Nah, ini yang tadi saya singgung di depan. Bagaimana seorang geologis kontribusi untuk melihat bahwa di situ ada endapan banjir yang menunjukkan bahwa di situ dulu pernah terjadi banjir. Nah, ini adalah apa yang disebut sebagai ecological evidence ya. Jadi ecological evidence itu kita bisa melihat ya, ini flood deposit ya dan sebagainya. Ini ada akar yang ke sini ya, ada akar sini, kemudian ada apa lingkaran tahun ya, dan juga adalah ada bukti ya, misalnya ada flood loss ya, plastik tersangkut di atas dan sebagainya, ini no trust, nah, ini berarti batasnya banjir dulu pernah terjadi pada batas ini. Jadi
itu adalah bukti lingkungan ya. Misalnya kalau Anda pergi ke Kali Suci atau ke Seropan ya, nah itu nanti akan kelihatan bahwa ada sampah-sampah yang tertinggal di pepohonan. Nah, ini menunjukkan bahwa dulu pernah terjadi banjir sampai ketinggian level tersebut ya. Nah, kalau di lapangan, nah ini biasanya nanti kalau ada pagar dan sebagainya itu kelihatan ya. Kecuali pagarnya sudah dicat kembali ya itu hilang. Nah, dinding itu juga bisa sebagai bukti seberapa sih ketinggian dari apa banjirnya. Nah, ini adalah untuk yang di Indonesia sendiri ya. Jadi ada konsep flood management. Itu banjir itu bisa terbentuk karena adanya hujan di atas, hujan di daerah resapan maksudnya. Jadi ada banjir kiriman, sehingga walaupun di tempat kita tidak banjir, tetapi kalau di daerah resapan, daerah Richard itu terjadi hujan deras, maka daerah di daerah bawah atau daerah lowland itu akan banjir. Itu bisa terjadi. Atau yang kedua, itu daerah Richardnya itu tidak ada hujan. Ya, jadi air sungainya itu adalah biasa saja, tetapi di daerah kita itu mengalami hujan yang deras. Ya, hujan yang deras di mana saluran drainase yang tersedia di sekitar kita itu adalah tidak mampu untuk menampung atau mungkin tersumbat oleh apa sampah sehingga menyebabkan banjir. Jadi istilahnya itu ada banjir internal, ada banjir eksternal. Ya, banjir eksternal itu yang berasal dari daerah resapan kiriman ya. Kalau banjir internal itu adalah karena memang saluran drainase yang ada di sekitar kita itu tidak baik. Nah, ini contohnya kalau di UGM sendiri ya. Nah, ini yang mudah aja lah. Di kampus itu kalau mau masuk fakultas teknik, nah, itu kan seringkali terjadi banjir genangan itu, yang pos satpam ya. Atau kalau Anda masuk dari selokan, nah, selokan itu di depan MM itu pas jembatan itu, nah itu pasti juga dia adalah kalau hujan pasti banjir. Karena apa? Karena saluran drainase tidak dihitung, tidak diperhatikan atau tidak dipelihara. Sudah dihitung mungkin terlalu kecil, nah, salah hitungannya ya. Atau mungkin ya sudah dihitung tapi ada manfaat itu bisa terjadi ya. Nah, banyak itu seperti di Jalan Avandi itu ya, kemudian depan Amplas, samping Amplas itu kalau hujan dia pasti banjir ya, karena itu adalah drainase internalnya yang tidak sesuai yang terjadi ya di sekitar kita. Apalagi di Jakarta, saya Jakarta lebih kompleks masalahnya. Ya, ada daerahnya yang memang lebih rendah daripada air laut, ya, muka air laut, sehingga apapun yang terjadi hujan yang di situ mengenang. Ya, karena dia tidak bisa mengalir ke laut karena dia ketinggiannya di bawah muka air laut. Ya, satu-satunya cara adalah dipompa atau dia diinjeksikan. Hanya ada dua cara itu. Ya, ini contohnya ya. Jadi ada banjir. Ya. Ini apalagi ini kalau sudah dibuat tanggul, apalagi dibuat tanggul airnya itu malah nggak bisa masuk ke sungai ya. Nah ini menjadi masalah genangan tersendiri di sini. Itu yang apa? Sering terjadi atau bisa kombinasi kedua-duanya ya ada banjir kiriman di tempat kita juga ada hujan ya. Nah, seperti sekarang ini ya nah, ini nanti pasti akan sering terjadi banjir ya nah, baik itu ada di daerah apa rural atau daerah urban ya jadi urban flood flood ya urban flood atau istilahnya inland flood ya inland flood. Nah, ini contoh ya hidrometeorological flood ya. Jadi ada apa? Tidak hanya curah hujan tetapi snowfall ya. Jadi ada es mencair ya. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Dan sekarang trennya semakin meningkat karena ada perubahan iklim ya. Jadi ada perubahan iklim ya yang menyebabkan terjadinya
hal tersebut. Nah ini ya, summer monsoon ya. Nah, ini adalah di data Bangladesh di Indonesia. Nah, ini biasanya kita akan mendapatkan curah hujan yang tinggi ya. Ini adalah yang terjadi. Walaupun sekarang trennya masih Januari ya. Berbeda kalau dulu Juli, sekarang sudah bergeser ya waktunya. Nah ini ya, jadi ada monsoon flood ya, jadi 1 derajat itu akan apa satu ya, itu menyebabkan intens uh, curah hujan yang cukup tinggi ya, yang akan menyebabkan adanya apa banjir ya di Asia Selatan ya. Ya, kemudian ada juga adalah adanya pengaruh deforestasi ya di daerah Richard area. Kemudian adalah apa irigasi dari pertanian menyebabkan terjadinya sedimentasi di dalam channel ya, sehingga akan menyebabkan banjir. Kemudian ada global warming juga. Oke ya, mungkin ini kok agak error ya.
Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar dengan jelas Pak Wahyu. Oke, soalnya tadi error ya, kayaknya mungkin departemen harus beli Zoom. Ini mungkin ya, biar nggak ngantuk ya. Jadi upaya mitigasi yang apa bisa dilakukan ya menyeluruh terhadap banjir itu kan yang bisa kita lakukan ya. Jadi intinya banjir itu yang bisa kita lakukan, intinya itu adalah bagaimana kita memperbesar volume dari apa penampang aliran sungainya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memperlambat dari apa alirannya. Jadi dua itu sebenarnya konsep utamanya ya. Tanpa kita nanti membuat kambing hitam ya. Kambing hitam itu dalam arti menyalahkan, oh karena curah hujannya sangat tinggi, oh karena ada perubahan lahan di atas. Tapi kalau kita bisa membuat penampangnya itu adalah apa volumenya yang mengalirkan air itu lebih besar atau mengurangi kecepatannya, itu saya kira nanti secara signifikan bisa mengurangi potensi banjir. Tapi secara umum ya, jadi untuk melakukan mitigasi banjir itu bisa dilakukan, baik itu berdasarkan pada upaya struktur. Jadi upaya struktur itu konvensional ya, jadi kita membangun suatu struktur tertentu atau non struktur. Jadi untuk yang upaya apa struktur konvensional itu mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul, ya. Jadi dengan apa tanggul ya. Nah ini eh, tanggul, tapi tanggul itu juga harus berhati-hati ya, karena kalau tanggulnya itu adalah tadi, tanggul itu hanya untuk khususnya untuk mengatasi banjir yang berasal kiriman. Tapi kalau di dalam sendiri, ya di internal kita drainase tidak bagus, sehingga airnya itu adalah meluap, ya itu nanti malah airnya tidak bisa mengalir ke sungai karena tertutup oleh tanggul. Nah, ini memang harus berhati-hati ya dengan tanggul itu. Kemudian yang kedua, tanggul ini juga apa, harus berhati-hati. Kalau hitungan kita keliru, nah, nanti malah jadi masalah. Hitungan keliru itu maksudnya seperti ini. Dalam desain banjir itu ketinggian itu kita berikan naik menjadi 5 meter. Kemudian tanggul kita buat menjadi 6 meter. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi banjirnya itu malah dia sampai 7 meter. Sehingga ada 1 meter ya overflow. Sehingga air itu malah masuk ke daerah penduduk. Ya, nah, menyebabkan apa? Kalau airnya 1 meter masuk daerah penduduk, sehingga airnya itu malah tidak bisa mengalir ke sungai karena tertahan oleh tanggul. Nah, ini juga harus berhati-hati ya. Jadi tanggul itu menjadi apa perhatian. Kemudian adalah merendahkan elevasi muka air banjir. Nah, ini caranya merendahkan gimana? Yaitu normalisasi. Jadi penggalian ya dasar sungai ya untuk menghilangkan sedimennya sehingga volumenya itu akan bertambah banyak volume tampungannya. Tetapi kita juga harus hati-hati ya untuk daerah-daerah tertentu mungkin nanti kita gali malah membuat lerengnya sungai itu tidak stabil. Nah, ini juga bisa. Atau kita membuat istilahnya itu adalah sudetan. Jadi sudetan itu banjir itu harus di airnya itu dialihkan dengan cara membuat apa channel ya atau istilahnya sudetan atau sungai baru yang menghubungkan ke sungai lainnya yang tidak banjir. Tapi harus hati-hati. Sudetan itu harus dihitung. Jangan sampai sudetan itu malah apa meratakan kejadian banjirnya. Kalau nggak dihitung, nah nanti malah sudetan itu menjadi alur baru untuk terjadi banjir tempat lain yang dulu tidak banjir. Ya. Atau istilahnya ada banjir kanal ya. Ini
kalau di Jakarta atau di Semarang ada istilah banjir kanal timur, banjir kanal barat. Nah, ini adalah untuk memuluskan, untuk mendistribusikan air biar dia mudah cepat lari ke arah laut, ya, atau adanya interkoneksi. Ya. Kemudian dengan cara yang lain itu juga bisa dengan memperkecil ya debit banjir ya. Jadi memperkecil debit banjir dengan membuat waduk ya. Kemudian adalah waduk retensi banjir ya. Kemudian ada banjir kanal interkoneksinya. Jadi waduk retensi banjir, kemudian banjir kanal interkoneksi. Jadi itu adalah dengan jadi air yang banjir besar itu tertampung dulu di waduk ya atau di embung sehingga airnya itu adalah nanti terkontrol keluarnya itu standar tidak langsung makblus banyak tapi ditampung dulu nih. Nah, dari tampungan itu kita alirkan. Itu adalah kalau sifatnya lokal-lokal, nah ini sebenarnya waduk dan anu itu sangat bagus untuk mengontrol itu ya. Kemudian adalah mengurangi genangan ya, mengurangi genangan, nah itu bisa dengan polder ya, pompa dan sistem drainase. Nah, ini yang terjadi di Jakarta itu kan istilahnya genangan ya. Kalau banjir itu kan surut dalam 1 hari naik kemudian turun ya. Tapi kalau lebih dari 1 hari ya itu sebenarnya genangan ya. Jadi mengenang ya dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah ini yang semua yang konvensional nih mencegah meluap, merendahkan elevasi, memperkecil, mengurangi genangan itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya kita perakiraan banjirnya berapa ya debitnya. Karena kita tidak bisa menghitung itu tanpa kita tahu apa debitnya. Ya. Kemudian adalah upaya non struktur ya. Jadi upaya non struktur ini adalah kita melakukan perakiraan banjir dan peringatan dini. Jadi kalau di sekarang kan sudah ada BMKG yang memberikan info kapan akan terjadi banjir ya dan juga adalah peringatan dini ya. Nah, ini peringatan dini itu kalau daerah-daerah tertentu, kalau di Jakarta itu sudah ada early warning-nya. Jadi ada peringatan dini ya. Di kita pun sebenarnya sudah ada peringatan dininya. Kalau Anda melihat nanti saya berikan contoh ya, peringatan banjir lahar ya, terutama ya. Itu ada. Kemudian penanggulangan banjir ya, flood fighting ya, kemudian ada evakuasi ya, kemudian ada pemindahan atau relokasi. Ya, ini relokasi itu kalau daerah-daerah dia adalah berada pada daerah dataran banjir tadi yang sering banjir, maka perlu dilakukan relokasi. Kemudian adalah pengelolaan dataran banjir. Nah, ini kalau pengelolaan dataran banjir ya, flood plan atau risk management. Ini kalau di negara maju, nah itu daerah banjir itu, dataran banjir itu dipakai untuk apa-apa. Biasanya untuk taman ya, untuk bermain atau untuk lapangan malahan ya. Kemudian adalah flood proofing ya terhadap bangunan ya. Jadi istilahnya kita beradaptasi kalau terjadi banjir tidak masalah maka rumah-rumah itu dibuat tinggi, rumah panggung atau misalnya rumah menjadi bertingkat. Nah, itu yang daerah bawah itu tidak dipakai untuk apa-apa sehingga kalau banjir tidak ada masalah. Kemudian adalah tata ruang atau penghijauan ya, rebusiasi dan juga adalah erosi ya, pengendalian erosi das. Ini seperti kemarin ya, karena faktor erosi dan sedimentasi ya. Jadi seberapa erosinya ya itulah yang terendapkan. Nanti akan berpengaruh terhadap volume tadi yang berhubungan dengan upaya struktur tadi ya. Kemudian ada retention dan retention pond. Nah, ini juga sama ya, mengurangi genangan ya dengan cara waduk dan sebagainya. Kemudian mengacu ada penetapan sempadan sungai ya, kemudian informasi publik dan penyuluhan, kemudian ada penegakan hukum, pengentasan kemiskinan dan manajemen sampah. Jadi itu yang bisa ya dilakukan. Nah, ini ya contoh embankment channelization ini cuma bukti aja ya. Jadi ada dibuat
embankment ya, kemudian channel ya, ada diversion atau sudetan ya, ada storage structure atau dam reservoir ya. Ini contoh aja gambar ya, ini ya, contoh di Beijing ya, Shanghai ya, itu ya, ada sudetannya ya, itu sepanjang berapa, 1.100 kilometer. Ini juga sama ya, ini ya, channel ya, jadi ini sama ini ya, untuk menghindari banjir yang ada di sini. Ini juga ya, jadi ada channelizasi. Ini kalau di kita banjir kanal barat, banjir kanal timur ya di Jakarta dan di Semarang, nah itu modelnya seperti ini. Ini adalah untuk mendrainase air aja ya. Nah, tadi regulation dan sebagainya ya, saya tidak akan menjelaskan ya. Flood mapping ya, ini harus dipetakan ya banjir itu seperti apa. Nah, ini contoh ya. Flood proofing ya, resident building idealis pada daerah dataran banjir ya. Nah, ini ya, jadi rumahnya itu di atas ini, jadi dibuat ini di fill di dataran banjirnya ya, sehingga tegak. Nah, ini kalau banjirnya itu naik segini, ini normal ya. Ini banjirnya, berarti ini daerah ini adalah masih aman. Jadi meninggikan ya, entah itu dibuat filling atau dia dibuat bertingkat ya. Ini mobilnya di bawah, kalau mobil mungkin nggak masalah ya. Nah, yang penting orangnya selamat. Nah, ini ya. Elevation atau filling fill, jadi dia meninggikan ya elevasinya. Ini salah satu apa istilahnya flood proofing ya resident building. Nah, ini ada persentase annual flood ya. Nah, ini yang 5% annual flood probability, probabilitas. Nah, ini juga sama ya. Jadi kalau ini natural floodplain-nya ya, runoff-nya, upland-nya, ini adalah sungai utamanya. Nah, ini adalah wetland ya. Nah, ini perlu ditanami ya, ada tanaman. Kalau ini ada fully developed floodplain-nya, nah, ini menjadi runoff. Ini mungkin dikes-nya ya, yang tadi tanggulnya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kalau banjirnya itu di atas ini, airnya di sini malah menggenang. Nah ini ya efek dataran banjir, pengembangan dataran banjir terhadap channel discharge ya. Ini waktu, ini ada no wetland itu bisa naik ya, adanya wetland dia bisa menurun. Jadi wetland itu dataran apa daerah basah di sekitar sungai ya yang bisa kita tanami. Nah, ini contoh ya flood early warning system ya. Ini yang dikembangkan oleh apa? Mungkin nggak ada. Ini mungkin saya share lewat mana ya? Ini. Ini ya contoh apa yang ada di kita ya. Ada yang datanya up to date, ada yang enggak. Kalau up to date ini tanggal 16, Anda lihat ini tanggal 16 ya. BD4 ya, BD4 itu mana? Nah, ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Oh, ini harus pakai sudah ya. Pakai password saya bisa. Nah, ini datanya ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini adalah ketinggian AWLR-nya. Ini adalah hujannya ya. Nah, ini adalah apa? Kelihatan ya. Ini adalah data dari apa? Videonya ya.
Jadi data dari videonya Anda lihat 145559 ya. Jadi ini online ya. Jadi 16 datanya. Nah, ini adalah datanya ya, ketinggiannya ini 15, kemudian AWLR-nya ada apa? Kenaikan ya, apa airnya. Ini jam 12 tadi naik ya, kelihatan. Oke, saya kira itu mungkin dari apa saya ini contoh aja ya, early warning apa pengamatan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ucapkan sekian. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon izin saya tutup linknya Pak Wahyu Iya. dan rekan-rekan semuanya.